lagi saya ucapkan kepada Bapak Yosef Manik selaku dosen pembimbing di tugas akhir saya ini, dan kepada Ibu Santi Manalu selaku dosen pengulas di seminar tugas akhir saya pada hari ini. Adapun judul tugas akhir saya adalah karakterisasi destinasi-destinasi ekowisata di kawasan Danau Toba dengan menggunakan metode Tourism Area Life Cycle serta analisis keberlanjutannya. Adapun latar belakang dari tugas akhir ini adalah yang pertama, industri pariwisata sebagai pemasok pendapatan bagi masyarakat dan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontribusi dari industri pariwisata terhadap Indonesia dengan memberikan 96,4 triliun pada produk domestik bruto nasional. Selanjutnya, jumlah pengunjung yang datang ke Indonesia naik dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah pengunjung ke Danau Toba turun sebanyak 14% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Alasan yang terakhir adalah kawasan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan telah menjadi prioritas sebagai pemerintah. Dari sekian banyaknya jenis objek wisata yang ada di kawasan Danau Toba, salah satunya adalah objek ekowisata. Sehingga sangat diperlukannya pengembangan dan pembangunan bagi objek ekowisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan Danau Toba. Sebagai landasan dalam pembuatan strategi tersebut, perlu diketahui bagaimana kondisi dari objek ekowisata tersebut saat ini dengan menggunakan Tourism Area Life Cycle. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis posisi industri ekowisata di kawasan Danau Toba, yang kedua, memberikan rekomendasi strategi, yang ketiga, memberikan contoh rencana aksi bagi salah satu destinasi ekowisata yang dianggap berpotensi dan mampu meningkatkan posisinya dalam Tourism Area Life Cycle. Metode Tourism Area Life Cycle adalah metode yang diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan dari pariwisata. Ada 5 tahapan dalam metode ini. Yang pertama eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, dan stagnasi. Di mana stagnasi terdiri atas 2 siklus, yaitu peremajaan dan penurunan. Adapun tahap perhitungan dalam menentukan posisi objek ekowisata di siklus hidup pariwisata adalah yang pertama, melakukan pemuputan kategori variabel dengan menggunakan pairwise comparison, di mana yang pertama dilakukan adalah menentukan bobot penilaian keseluruhan, lalu menentukan vektor eigen dan vektor prioritas, dan menentukan tingkat konsistensi, di mana tingkat konsistensi harus lebih kecil atau sama dengan dari 0,1. Tahap perhitungan yang kedua adalah pemetaan dalam siklus hidup pariwisata, di mana yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai setiap kategori variabel, lalu menentukan skor total, lalu menentukan lebar skala dari setiap tahapan siklus hidup pariwisata. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 kategori variabel, yaitu yang pertama atraksi, fasilitas dan pelayanan, aksesibilitas, citra objek wisata, dan biaya atau harga, di mana memiliki 17 variabel, yaitu pemandangan alam, souvenir yang disediakan, aktivitas yang dilakukan, festival atau event, pelayanan di objek wisata, penginapan, tempat makan, toilet, dan tempat parkir, kondisi jalan menuju objek wisata, transportasi umum, petunjuk jalan, keramahan masyarakat, kebersihan dan keamanan objek wisata, biaya yang dikeluarkan selama di objek wisata, dan harga makanan di objek wisata. Ke-17 variabel ini dilandaskan kepada rangkuman dari ciri-ciri di siklus hidup pariwisata yang dikombinasikan dengan alasan dari calon wisatawan jika ingin berkunjung ke objek wisata menurut Mudlik di Setiorini tahun 2012 dan juga penelitian Febrani Gultom tahun 2018. Pemilihan sampel objek wisata di dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana terdiri atas 2 kriteria, yaitu mewakili jenis objek ekowisata dan juga persebaran letak geografisnya. Jenis objek ekowisata yang ada di kawasan Danau Toba terdiri atas 4, menurut Paramita 2018, yaitu hutan, pemandangan, pemandian, dan air terjun. Sementara persebaran letak geografisnya saya bagi 4, dari sisi utara ke timur, timur ke selatan, selatan ke barat, dan dari barat ke utara. Sehingga didapatkan hasil sampel objek wisata, yaitu yang pertama, hutan lindung Aek Nauli mewakili jenis objek wisata hutan dan mewakili dari sisi utara ke timur. Taos Selahi mewakili jenis objek ekowisata pemandangan dari sisi barat ke utara, pemandian air soda mewakili jenis objek ekowisata pemandian dan persebaran letak geografis dari timur ke selatan, dan yang terakhir air terjun Sampuran Efrata mewakili jenis objek ekowisata air terjun dan mewakili sisi selatan ke barat. Adapun metodologi penelitian diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pemangku kepentingan untuk melihat
Siapa-siapa saja pemangku kepentingan yang berpengaruh di setiap objek ekowisata. Yang kedua adalah pemetaan dalam siklus hidup pariwisata yang didasarkan kepada total skor dari setiap objek ekowisata. Yang ketiga adalah rekomendasi strategi, di mana berupa saran-saran perbaikan yang disarankan oleh peneliti. Yang terakhir adalah contoh rencana aksi, di mana contoh rencana aksi adalah detail dari rekomendasi strategi yang digabung dengan bisnis model canvas. Bisnis model canvas sendiri digunakan untuk melihat model bisnis yang diterapkan oleh objek ekowisata tersebut saat ini. Berikut adalah analisis pemangku kepentingan di setiap objek ekowisata. Yang pertama adalah pemandian air soda, di mana memiliki 13 pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam objek ini, di mana keluarga Minarsi-Hite memiliki tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan tertinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua adalah dari air terjun Sampuran Efrata, memiliki 13 pemangku kepentingan, di mana pemerintah Kabupaten Samosir memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah Tol Silalahi, memiliki 14 pemangku kepentingan, di mana masyarakat lokal desa Silalahi memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang paling tinggi. Dan yang terakhir adalah hutan lindung Aek Nauli, memiliki 14 pemangku kepentingan, di mana BP2 LHK sebagai pengelola memiliki tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang paling tinggi. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama adalah pembobotan kategori variabel. Pembobotan kategori variabel dilakukan oleh 4 pemangku kepentingan yang ditemui langsung di objek ekowisata. Yang pertama adalah pemilik pemandian air soda, pengelola air terjun Sampuran Efrata, salah satu masyarakat pengelola Tol Silalahi, dan yang terakhir adalah perwakilan dari BP2 LHK. Sehingga didapatkan hasil bobot kategori variabel adalah sebagai berikut: atraksi dengan bobot 0,2, fasilitas dan pelayanan dengan bobot 0,18, aksesibilitas dengan bobot 0,22, citra objek wisata dengan bobot 0,26, dan biaya atau harga dengan bobot 0,14. Berikut adalah hasil dari penilaian 120 responden terhadap 4 objek ekowisata tersebut, di mana dari setiap objek ekowisata didapatkan 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung yang ditemui di objek ekowisata dan juga pengunjung yang pernah ke objek ekowisata tersebut. Penilaian dari setiap pengunjung kemudian akan dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai dari setiap variabel. Untuk skor kategori variabel, didapatkan dari penjumlahan setiap variabel di setiap objek ekowisata. Untuk skor kategori atraksi, untuk pemandian air soda sebesar 11,3, Tol Silalahi 11,46, air terjun Sampuran Efrata 9,60, dan untuk hutan lindung Aek Nauli 10. Sedangkan untuk skor kategori fasilitas dan pelayanan, untuk pemandian air soda 11,07, Tol Silalahi 14,44, air terjun Sampuran Efrata 13, dan hutan lindung Aek Nauli 13,31. Selanjutnya, untuk kategori variabel aksesibilitas, pemandian air soda 7,37, Tol Silalahi 9,44, air terjun Sampuran Efrata 10,70, dan hutan lindung Aek Nauli 10,13. Untuk kategori citra objek ekowisata, 8,27 untuk pemandian air soda, Tol Silalahi 7,74, air terjun Sampuran Efrata 9,70, dan hutan lindung Aek Nauli 8,53. Sedangkan untuk kategori biaya atau harga, 9,03 pemandian air soda, 7,43 Tol Silalahi, air terjun Sampuran Efrata 6,60, dan hutan lindung Aek Nauli 6,46. Berikut adalah pemetaan objek ekowisata di siklus hidup pariwisata, di mana didasarkan terhadap total skor. Total skor adalah bobot dikali skor setiap kategori variabel di setiap objek ekowisata, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pemandian air soda berada pada tahap eksplorasi, hutan lindung Aek Nauli berada pada tahap keterlibatan, serta Tol Silalahi dan air terjun Sampuran Efrata berada pada tahap stagnasi. Berdasarkan pemetaan dalam siklus hidup pariwisata, didapatkan bahwa pemandian air soda masih berada pada tahap eksplorasi, di mana fasilitas yang dimiliki pemandian air soda masih sangat rendah, dengan kondisi toilet yang masih sangat tidak layak untuk digunakan, lahan parkir yang masih terbatas, dan tempat makan yang hanya menyediakan makanan dan minuman ringan. Sedangkan, masyarakat belum memanfaatkan objek wisata ini sebagai sumber perekonomian. Akan tetapi, masyarakat sangat ramah terhadap wisatawan. Aksesibilitas menuju objek wisata ini juga masih sulit, di mana kondisi jalan yang masih berlubang-lubang dan sempit. Selanjutnya adalah hutan lindung Aek Nauli. Hutan lindung Aek Nauli berada pada tahap keterlibatan. Masyarakat sudah mulai menyediakan
fasilitas bagi pengunjung meskipun sudah mulai terbatas. Akan tetapi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai memanfaatkan objek ekowisata ini sebagai sumber perekonomian. Selanjutnya adalah pemerintah mulai berpartisipasi dalam memperbaiki akses menuju objek wisata, ditandai dengan kondisi jalan yang menuju objek wisata sudah mulai membaik. Selanjutnya adalah sudah dilakukannya promosi oleh pihak pengelola, di mana pihak pengelola sudah mulai melakukan promosi melalui media sosial, media pertelevisian, dan juga melalui media cetak. Selanjutnya adalah Taus Lilahi. Taus Lilahi dalam siklus hidup pariwisata berada pada posisi stagnasi, di mana ditandai dengan berubahnya fungsi objek wisata ini menjadi tempat berkemah. Hal ini dilakukan oleh pengelola untuk menarik kembali perhatian dari pengunjung. Selanjutnya, air Danau Toba yang sudah mulai tercemar di Taus Lilahi. Hal ini diakibatkan banyaknya sampah yang berserakan dan juga akibat dari keramba jaring apung. Selanjutnya adalah fasilitas yang sudah mulai menurun. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pemeliharaan terhadap toilet yang dilakukan oleh pengelola. Selanjutnya adalah air terjun Sampuran Efrata, di mana air terjun Sampuran Efrata berada pada tahap stagnasi juga sama dengan Taus Lilahi. Hal ini ditandai dengan mulai menurunnya kualitas fasilitas di objek wisata ini. Contohnya, kualitas ruang ganti atau toilet di objek wisata ini sama sekali tidak layak untuk digunakan karena tidak memiliki pintu, tidak ada air, dan tidak ada penerangan. Selanjutnya adalah tidak terjadi perkembangan di objek ekowisata ini, sehingga pengunjung hanya melihat air terjun sebagai atraksi di objek ekowisata ini. Hal ini juga ditandai dengan jumlah pengunjung yang terus menurun dari tahun 2015 ke tahun 2019. Berikut adalah rekomendasi strategi yang disarankan untuk pengembangan dan pembangunan dari setiap objek ekowisata. Yang pertama adalah pemandian air soda. Di pemandian air soda perlu dilakukannya perbaikan kondisi jalan dan juga penambahan transportasi umum menuju pemandian air soda. Perlu dilakukannya juga pembuatan media sosial sebagai sarana promosi, perluasan lahan parkir, perbaikan sistem pemeliharaan dan kebersihan, penambahan petunjuk jalan, penyediaan fasilitas untuk foto, dan pembuatan tempat penyimpanan barang. Untuk hutan lindung Nauli, perlu dilakukannya perbaikan sistem pemeliharaan dan kebersihan objek wisata, peningkatan kualitas pelayanan, memiliki transportasi khusus dalam objek wisata, menambah fasilitas untuk foto, pemeliharaan kebersihan toilet, serta membuat festival atau event. Selanjutnya untuk Taus Lilahi, perlu dilakukannya penambahan, perbaikan serta pemeliharaan toilet, perbaikan sistem pemeliharaan dan kebersihan, dan juga pembuatan media sosial. Untuk air terjun Sampuran Efrata, perlu diadakannya perbaikan kondisi jalan menuju objek wisata, pengelolaan media sosial, penyediaan atraksi berupa atraksi budaya, perbaikan dan penambahan toilet dan ruang ganti, serta penambahan fasilitas untuk foto yang lebih aman. Selanjutnya adalah contoh rencana aksi, di mana contoh rencana aksi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan jumlah dari pengunjung objek ekowisata. Objek ekowisata yang dipilih adalah pemandian air soda, di mana pemandian air soda memiliki value proposition yang sangat langka, yaitu kolam air soda. Sedangkan posisinya dalam siklus hidup pariwisata berada pada tahap eksplorasi. Contoh rencana aksi ini saya bagi dua penanggung jawab, yaitu pemerintah Kabupaten Tapali Utara dan juga pemilik pemandian air soda. Pemerintah Kabupaten Tapali Utara diharapkan mampu untuk memperbaiki jalan menuju objek ekowisata ini, di mana membutuhkan anggaran sebesar 929 juta dan ditanggung-jawabi oleh Dinas Pekerjaan Umum Tapali Utara dan Bina Marga dengan tenggang waktu selama 12 bulan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tapali Utara diharapkan mampu untuk menyediakan transportasi umum berupa bus wisata untuk menjangkau seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Tapali Utara dengan anggaran 800 juta dan ditanggung-jawabi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapali Utara dan diharapkan mampu tersedia selama 8 bulan. Selanjutnya adalah untuk pemilik pemandian air soda. Pemilik pemandian air soda diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan pengunjung saat berada di objek ekowisata ini. Program dan kegiatan yang disarankan adalah pembuatan media sosial, memperbaiki fasilitas toilet, penyediaan tempat sampah, pembuatan sign, perluasan lahan parkir, penyediaan loker berkunci, dan juga penyediaan penunjuk arah. Seluruh program dan kegiatan yang disarankan menghabiskan anggaran sebesar 176 juta dan ditanggungjawab oleh pemilik pemandian air soda secara langsung dan diharapkan terlaksana selama 12 bulan. Akan tetapi setelah diskusikan kembali dengan pemilik pemandian air soda,
Mereka memiliki keluhan karena memiliki dana yang terbatas, sehingga seluruh rencana aksi ini diharapkan dilaksanakan secara bertahap oleh pemilik pemandian air soda. Sekian hasil presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.